Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salpe, damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Kamis 7 November 2024, yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Dalam Injil hari ini, para pemungut cukai dan orang berdosa selalu mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Pemungut cukai dalam pandangan orang-orang Yahudi adalah orang berdosa, sebab mereka adalah petugas dari kekaisaran untuk memungut pajak dari warga atau dari masyarakat untuk kepentingan negara atau kerajaan. Mereka ini dicap sebagai orang berdosa karena banyak oknum pemungut cukai ini yang melebih-lebihkan kutipan pajak itu dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dan ini biasa juga sampai sekarang pun ada saja oknum yang punya wewenang melebihkan kutipan. Dan ini terjadi sampai sekarang. Itulah sebabnya pemungut cukai di masa itu dicap sebagai pendosa. Nah, dalam Injil hari ini, pemungut cukai ini yang sudah dicap pendosa bersama orang-orang berdosa selalu mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Situasi ini membuat hati para orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi kurang nyaman, seperti ada kecemburuan, sebab mereka memandang Yesus ini adalah pengajar tentang kerajaan Allah, pengajar kebenaran. Tetapi mengapa berteman atau bersahabat dengan orang-orang berdosa, bahkan mau makan bersama? Dalam bayangan mereka seharusnya karena Yesus adalah pengajar firman Allah, dekatlah dengan mereka yang selalu mengajar di bait-bait suci. Mereka berharap Yesus dekat kepada mereka, bukan kepada orang berdosa. Nah, atas sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yesus menjawab dengan perumpamaan seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Saat ia kehilangan satu dombanya, apakah ia akan membiarkan domba yang satu itu hilang, atau dia akan meninggalkan yang 99 lagi di padang rumput lalu kembali mencari yang hilang itu, dan akan bersuka cita saat yang hilang itu ia temukan kembali? Nah, ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya, Yesus ingin menerangkan tugas utama Yesus adalah menyelamatkan seluruh umat Allah, seluruh bangsa yang telah dipercayakan Bapa kepadanya. Jangan sampai ada satu pun yang hilang. Oleh karena itu, Yesus tidak membiarkan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu lepas, hilang, dan ia berusaha untuk mengajar mereka agar mereka kembali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan saat ini. Fungsi atau tugas Yesus itu tidak berhenti. Walaupun Yesus dalam realita tidak lagi dapat kita lihat, namun tugas yang tadinya dikerjakan Yesus itu dilanjutkan, tidak berhenti. Nah, bagaimana tugas Yesus itu dilanjutkan di masa sekarang ini? Pada saat masa Yesus bersama dengan para rasul, Yesus telah mendirikan gerejanya, memberikan kuasa untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Gereja bertugas mencari dan mengumpulkan setiap domba-domba yang tersesat
lewat peluang-peluang yang disediakan gereja. Nah, sekarang terserah kepada umatnya, kepada domba-domba itu. Apakah domba yang tersesat itu mau dikembalikan lewat gereja Tuhan, atau mereka lebih menikmati kebebasan duniawinya dan tidak mau kembali sampai akhir peziarahannya. Di sini diberi kebebasan. Namun prinsip utama, Yesus ingin semua kembali ke dalam kawanan gerejanya. Tapi jika domba itu ternyata memang tidak mau, dengan kesadarannya menolak keselamatan itu, menolak untuk diselamatkan, inilah dosa yang menolak Roh Kudus, menolak ajakan keselamatan. Jika mereka tetap menolak sampai akhir peziarahannya dunia ini, gereja pun tidak lagi merasa bersalah atau bertanggung jawab atas kesesatannya. Namun pada prinsipnya, seperti Yesus yang menjadi gembala yang baik selalu mencari satu pun domba yang hilang, begitu juga gereja senantiasa mencari domba-domba yang hilang itu, memberi kesempatan untuk kembali dengan segala kesempatan yang diberikan Yesus kepada gereja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita bagian dari domba yang hilang itu? Apakah kita mau kembali? Apakah kita mau dijemput oleh Yesus lewat gerejanya untuk kembali kepada kawanannya? Atau kita menolak untuk bertahan di luar kawanan domba Allah? Semua terserah kepada kita. Kita diberi kebebasan untuk kembali ke dalam kawanan anak domba Allah, atau lari dan bertahan di luar kawanan itu. Namun Yesus telah memberi fasilitas gereja dan sabdanya untuk keselamatan. Semoga dengan renungan hari ini kita dapat menyadari apakah kita sudah mau diajak kembali lewat pertobatan yang selama ini membuat kita jauh dari Allah, atau kita ingin tetap di luar. Semoga dengan renungan ini kita pun semakin menyadari bahwa Yesus merindukan pertobatan kita, dan saat pertobatan itu kita lakukan, maka seluruh penghuni surga akan bersuka cita. Amin. Tuhan memberkati.